Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video selanjutnya dari logika matematika. Kalau kemarin kita sedang pelajari tentang pernyataan, negasi atau ingkaran, kemudian pernyataan majemuk yang terdiri dari konjungsi dan disjungsi. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita bahas ada dua hal, yaitu pernyataan majemuk dan konvers, invers, dan kontraposisi. Pernyataan majemuknya kita bahas adalah implikasi dan biimplikasi. Baik, kita langsung saja bahas yang pertama, yaitu implikasi. Ya, implikasi. Implikasi itu adalah suatu pernyataan majemuk yang merupakan pernyataan bersyarat. Kalau bersyarat itu berarti ada sebab dan ada akibatnya. Nah, bentuk dari implikasi itu adalah jika titik-titik maka titik-titik. Jika saya lapar maka saya makan. Seperti itu. Itu namanya adalah implikasi. Nah, suatu implikasi jika P maka Q. P itu yang pertama ini disebut sebagai alasan atau sebab. Kemudian yang Q itu disebut sebagai kesimpulan atau akibat. Nah, implikasi dilambangkan dengan seperti ini. Ya. Kemudian implikasi akan bernilai benar, akan bernilai salah jika pernyataan pertamanya benar dan pernyataan keduanya salah. Hanya itu saja. Implikasi hanya bernilai salah di satu kondisi aja, ketika pernyataan pertamanya benar dan pernyataan keduanya salah. Nah, kalau dalam bentuk tabel kebenaran seperti ini, ya, dia akan bernilai salah. Dia akan bernilai salah ketika, nah ini, dia akan bernilai salah ketika di sini benar dan di sini salah. Selain itu, dia selalu benar. Ya, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua adalah biimplikasi. Ya, apa itu biimplikasi? Biimplikasi juga disebut sebagai implikasi dua arah. Ya, dua arah, dua arah. Biimplikasi P dengan Q merupakan gabungan dari P implikasi Q dan Q implikasi P. Artinya biimplikasi itu gabungan dari dua buah implikasi, namanya biimplikasi. Nah, biimplikasi itu berbentuk titik-titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik-titik. Ya, saya naik kelas jika dan hanya jika saya belajar, seperti itu. Nah, biimplikasi dilambangkan dengan panahnya kiri dan kanan. Kalau tadi implikasi panahnya hanya ke kanan saja, kalau biimplikasi kiri dan kanan, makanya dia disebut sebagai implikasi dua arah. Oke. Nah, biimplikasi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar atau kedua pernyataan bernilai salah. Ya, artinya dia benar-benar atau salah-salah, baru dia bernilai benar. Selain itu, biimplikasi akan bernilai salah. Kalau dalam bentuk tabel kebenaran, nah seperti ini. Dia akan bernilai benar ketika kedua-duanya benar, ini benar, atau kedua-duanya salah. Nah, selain itu dia akan bernilai salah. Ini tabel kebenaran untuk biimplikasi. Nah, sekarang contoh soalnya. Pertama, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan jika 2 tambah 2 sama dengan 4, maka 4 adalah bilangan genap. Nah, ini adalah suatu implikasi. Kenapa kita bilang implikasi? Karena ini ada jika dan maka. Ada jika, ada maka. Makanya ada implikasi. Berarti ini bentuknya sama kayak gini. Jika P, maka Q. Nah, sekarang kita lihat. Dia minta nilai kebenarannya. Nilai kebenaran. Berarti kita harus tahu dulu. Ini nilai kebenarannya P-nya bagaimana. Q-nya juga bagaimana. Nah, jika P maka Q. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu betul apa salah? 2 tambah 2 sama dengan 4 itu adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang Q-nya. 4 adalah bilangan genap. Benar apa salah? Benar juga. 4 itu adalah bilangan genap. Iya. Jika benar maka benar, berarti jawabannya adalah benar. Berarti nilai kebenaran untuk implikasi pernyataan majemuk ini adalah benar. Seperti itu. Ya. Mudah ya. Ya, ini karena bermain logika, berarti agak sedikit mudah, agak sedikit. Yang penting kita logikanya masuk, seperti itu. Nah, yang kedua,
tentukan nilai kebenaran dari matahari terbit dari timur jika dan hanya jika matahari terbenam di utara. Nah, dari sini kita bisa lihat jika dan hanya jika, berarti ini adalah suatu biimplikasi, ya, panahnya kiri dan kanan. Berarti kita bisa tahu ini sebagai pernyataan yang P, kemudian yang ini sebagai pernyataan yang Q. Oke, kita sebut ini P dan Q. Nah, sekarang kita perhatikan matahari terbit dari timur. Ini nilainya benar atau salah? Matahari terbit dari timur, jelas, berarti nilainya adalah benar. Yang kedua, matahari taruh sini dulu. Benar. Yang kedua, matahari terbenam di utara. Benar atau salah? Ya, jelas ini adalah pernyataan yang bernilai salah karena matahari itu terbenam di barat. Nah, kalau implikasi, ingat dia bernilai benar ketika kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Ini ada satunya benar, satunya salah. Berarti ini jelas jawabannya adalah salah. Berarti nilai kebenarannya ini adalah salah. Berarti pernyataannya bernilai salah. Ya, sip ya. Saya rasa ini sudah hatam semua implikasi sudah mantap. Kita lanjut langsung ke converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, ada namanya converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, dalam tiga hal ini yang kita bahas, yang memiliki converse, inverse, dan kontraposisi adalah implikasi. Ya, hanya implikasi saja. Nah, sekarang perhatikan kotak-kotak ini. Ada jika P maka Q, jika negasi P maka negasi Q, Q maka P, negasi Q maka negasi P. Oke, yang pertama ada namanya adalah inverse. Ya, inverse itu adalah kebalikannya. Berarti lawannya, atau kalau bahasa kita itu negasinya, ingkarannya. Berarti kalau dia seperti ini, ya P ini kita negasikan, berarti jadi negasi P. Q kita negasikan, dia menjadi negasi Q. Demikian pula yang di bawah. Kalau dia jika Q maka P, maka inversnya adalah negasi. Jika negasi Q maka negasi P. Ya, ini berlaku dua arah. Kalau pernyataannya seperti ini, maka inversnya seperti ini. Kalau pernyataannya seperti ini, maka inversnya yang seperti ini. Berlaku dua arah. Nah, sekarang yang kedua ada namanya adalah converse. Kalau converse itu pernyataannya tinggal dibalik. Ya, jika P maka Q, maka konversinya adalah jika Q maka P. Demikian pula yang ini. Jika negasi P maka negasi Q, maka konversinya adalah jika negasi Q maka negasi P. Tinggal dibalik posisinya saja. Ya, dibalik. Sip. Oke. Yang terakhir ada namanya adalah kontraposisi. Nah, kalau kontraposisi ini maksudnya adalah dibalik dan dikasih negasi di pernyataan-pernyataannya. Ya, kalau kita punya suatu pernyataan jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah dibalik dulu. Q maka P, baru kita kasih negasi dua-duanya. Negasi Q maka negasi P. Demikian pula yang seperti ini. Jika Q maka P, maka kontraposisinya adalah jika negasi P maka negasi Q. Ya, kita kasih negasi, kemudian kita balik, atau kita balik kemudian kasih negasi, boleh, mana-mana boleh. Ya, ini namanya adalah converse, inverse, dan kontraposisi. Ya, tadi kalau inverse tinggal dikasih negasi kedua-duanya, kalau converse tinggal dibalik pernyataannya, kalau kontraposisi dibalik dikasih negasi di pernyataan-pernyataannya. Ya, saya rasa sini sudah mantap juga. Oke, kita langsung ke contoh soal supaya lebih bagus, supaya lebih mantap. Oke, contoh soalnya ada satu, yaitu tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan jika saya mengikuti instruksi pemerintah, maka bencana COVID-19 ini akan cepat selesai. Nah, di sini kita bisa lihat pernyataan yang pertama ini pernyataan yang pertamanya yang mana? Yaitu saya mengikuti instruksi pemerintah. Ini sebagai P. Kemudian bencana COVID-19 ini akan cepat selesai. Ini sebagai Q. Nah, sekarang yang diminta adalah converse-nya. Nah, tadi jika P maka Q,
Itu konversnya apa? Konversnya adalah jika Q maka P. Berarti tinggal dibalik saja. Berarti ini konversnya adalah jika bencana COVID-19 ini akan cepat berlalu, akan cepat selesai ya bahasanya, bukan berlalu. Ya, saya hapus dulu. Ya, kita lihat pernyataannya. Kalau pernyataannya bilang cepat berlalu, berarti cepat berlalu. Tapi kalau pernyataannya bilang cepat selesai, berarti ini jawabannya cepat selesai. Ya, jika bencana COVID-19 ini akan cepat selesai, maka saya mengikuti instruksi pemerintah. Instruksi pemerintah. Ya, sudah terbalik kan? Jika Q maka P. Itu namanya adalah converse. Oke, ini namanya converse. Nah, kita sekarang lanjut ke yang namanya inverse. Ya, dia minta banyak. Dia minta converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya inverse. Tadi converse sudah, sekarang kita masuk ke inverse. Nah, kalau inverse itu kan tadi gimana? Masih ingat nggak? Inverse itu tadi dikasih negasi. Ini namanya inverse. Inverse itu yang kedua-duanya dikasih negasi. Jika negasi Q maka negasi P tanpa dibalik. Maka pernyataannya akan menjadi jika saya tidak, karena negasi ya. Berarti kan jika saya mengikuti instruksi itu pernyataan awalnya. Berarti kalau negasinya jika saya tidak mengikuti instruksi pemerintah, maka bencana COVID-19 ini, karena ini tadi bencana COVID-19 ini akan cepat berselesai, itu adalah pernyataan awalnya. Berarti negasinya adalah ini tidak akan cepat selesai. Tidak akan cepat selesai. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini namanya inverse. Jadi kan pernyataan awalnya jika saya mengikuti instruksi pemerintah, maka bencana COVID-19 ini akan cepat selesai. Maka kalau inverse-nya dikasih negasi. Jika saya tidak mengikuti instruksi pemerintah, maka bencana COVID-19 ini tidak akan cepat selesai. Ya, oke. Ini adalah inverse. Sekarang kita ke yang terakhir yang diminta, yaitu kontraposisi. Nah, kalau kontraposisi bagaimana? Kontraposisi sama aja kayak yang tadi. Kontraposisi itu adalah gabungan daripada inverse dan converse. Kalau tadi converse kita tinggal balik saja. Jika P maka Q menjadi jika Q maka P. Kemudian kalau inverse itu dikasih negasi dua-duanya. Kemudian yang kontraposisi berarti gabungan dari kedua-duanya, digabung converse sama inverse, maka dia akan menjadi ini kontraposisi ya. Kontraposisi dia akan menjadi jika negasi Q maka negasi P. Ya, udah dibalik dikasih negasi, maka dia akan menjadi jika bencana COVID-19 ini akan tidak akan cepat selesai, mohon maaf. Ya, ingat ada negasinya. Ya, ada negasi. Yang ketinggalan tidaknya. Ya, ini tidak akan cepat selesai. Tidak akan cepat selesai, maka
Sekarang yang negasi P, maka saya tidak mengikuti instruksi pemerintah. Iya. Tadi sudah kita jelaskan converse, inverse, dan kontraposisinya. Nah, saya rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Silakan ditunggu video-video berikutnya. Kalau suka silakan di like, silakan di subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.